salam sehat bersama saya, Dr. Faidon Lumantarwan. Tapi sebelum kita mulai, izinkan saya untuk mengucapkan salam untuk Anda. Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Shalom Haleluya, Webeshem Yeshua. Teman-teman, kali ini kita membahas tentang diabetes dan arteri atau pembuluh darah arteri. Kenapa? Karena kita semua mungkin harus diingatkan sekali lagi bahwa diabetes itu disebut teman-teman dokter sebagai penyakit kardiovaskuler atau penyakit jantung dan pembuluh darah, bahkan lebih daripada itu. Karena itu, ketika kita membahas diabetes dan arteri pada saat ini, pada kesempatan ini, ingat bahwa keyword kita selalu, goal kita selalu adalah gula darah puasa itu kalau bisa normal di bawah 100 mg per desiliter, HbA1c-nya di bawah 5,5, kemudian lemak darah baik kolesterolnya di bawah 200 atau trigliseridanya di bawah 150, dan tentu tensimeternya berada di bawah 120/80 selalu pada usia berapa saja. Nah, apa yang perlu Anda ketahui tentang diabetes yaitu ketika kadar gula darah tinggi. Nah, gula itu, molekul gula itu yang kecil-kecil itu sifatnya di dalam pembuluh darah itu tajam, jadi seperti amplas. Jadi bayangkan ini dinding pembuluh darah itu diamplas ya. Ketika diamplas, nanti dinding dalam pembuluh darah itu akan terluka, mengalami peradangan, terluka. Nanti tubuh akan berusaha menambal, memperbaikinya dengan bantuan kolesterol. Tapi kalau terus-menerus seperti itu, lama-lama akan menjadi sumbatan. Nah, ketika terjadi sumbatan ini bisa merata di sekujur tubuh. Karena arteri kita ada di sekujur tubuh, dari ujung kepala sampai ujung kaki semua ada arteri, ada pembuluh darah. Karena pembuluh darah ini tugasnya menghantar nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh, ya. Nah, Anda bisa lihat ini contohnya pembuluh darah kita. Kalau mengalami sumbatan, kira-kira sumbatannya ada di kepala, ya, bisa menyebabkan stroke, ya. Atau misalnya di leher aja bisa menyebabkan stroke. Kalau sumbatannya ada di pembuluh darah jantung, ini bikin serangan jantung. Kalau sumbatan pembuluh darahnya ada di arteri yang menuju ke ginjal ya, tersumbat, akan mengalami masalah pada ginjal, bisa menyebabkan gagal ginjal. Kemudian kalau di kaki, nah mungkin Anda tahu orang diabetes kakinya ada yang dingin, ada yang bengkak, ada yang kalau luka nggak sembuh malah bisa harus sampai mengalami pembusukan. Itu karena arterinya rusak ya. Jadi ini adalah salah satu dampak dari gula darah yang tinggi pada pembuluh darah. Nah, khusus untuk kehidupan seksual, saya mau ngasih lihat nih. Ini kan ini tubuh manusia, saya kasih lihat gambar utamanya saja, arteri. Nah, ini pembuluh darah akan melewati daerah panggul. Nah, apa dampaknya pada kemaluan laki-laki? Dia nanti bisa mengalami namanya impotensi atau disfungsi ereksi. Nah, pada perempuan mengalami kurangnya lubrikasi, jadi sakit. Perempuan jadi sakit dan tidak bergairah sama sekali karena daerah vagina, rahimnya ini semua mengalami kekurangan suplai nutrisi dan oksigen. Jadi tidak terangsanya juga tidak enak ya. Jadi suami istri kalau misalnya Anda punya kadar gula darah tinggi ini, kehidupan seksual Anda sangat berpotensi terganggu ya. Makanya nggak main-main. Seks itu memang bukan segalanya, tapi dalam rumah tangga itu kan seks itu sangat penting sekali ya. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa diabetes sangat berpotensi mengganggu kehidupan seksualitas kita. Nanti salah satu yang sering kali saya sharing, saya ajarkan adalah bahwa fungsi alat vital laki-laki itu sama dengan fungsi jantungnya. Kenapa? Karena pembuluh darahnya sama nih, pembuluh darah sama nih. Jadi kalau ada tersumbat di sekitar alat vital laki-laki, berarti mungkin ada sumbatan di jantung. Maka pagi-pagi yang laki-laki bisa cek apakah Anda mengalami morning erection. Kalau mengalami morning erection, kemungkinan besar jantung Anda sehat ya, karena pembuluh darah Anda yang di alat vital laki-laki dan di jantung itu fungsinya berbeda sama. Jadi menarik ya belajarnya kalau kayak gini. Jadi kalau Anda sudah punya masalah hipotensi dan diabetes, hati-hati gitu. Jadi hati-hati, Anda bisa kena serangan jantung, Anda bisa kena stroke, Anda bisa kena masalah gagal ginjal ya. Oke, nah berikut artinya solusinya apa? Solusinya adalah hidup sehat, ya klasik. Sepertinya diulang-ulang, tapi ini klasik. Makan sehat, olahraga, istirahat cukup, pikiran sehat, dan aktivitas sehat. Kalau ketika bicara makan sehat, kata kuncinya makan buah 3 kali sehari, pagi, siang, malam sebelum makan,
karbohidratnya harus yang sehat, pilih nasi merah ketimbang nasi putih, pilih gula aren ketimbang gula pasir. Kalau Anda pengen yang manis-manis, pilih spaghetti ketimbang mie instan, pilih roti gandum ketimbang roti putih. Untuk Anda yang mengalami masalah diabetes dan atau yang ingin mencegah diabetes sebelum itu terjadi, yaitu karbohidrat sehat. Yang ketiga, pilih makan enak yang tidak digoreng. Jadi bisa di sop, di soto, dibuat sate, dipepes, ya, direbus, dikukus, ya. Kemudian konsumsi lemak sehat, dan terakhir air putih harus cukup 30 cc per kilogram berat badan. Ini pola hidup sehat. Nah, khusus untuk bicara kesehatan arteri dalam konteks lengkap, ya, jangan berpikir satu poin saja. Kalau kita bicara kesehatan arteri, semuanya, pola hidup sehatnya dikerjain, makan sehat, olahraga, istirahat cukup, pikiran sehat, aktivitas sehat, dan makan sehatnya semua dikerjain. Nah, baru kita bicara satu titik yang penting, yaitu tentang kesehatan arteri, yaitu tentang buah-buahan, yaitu makan buah 3 kali sehari. Ini sangat membantu diabetes dalam arti mengontrol gula darah. Buah-buahan membantu diabetes mengontrol gula darah, artinya membantu mencegah supaya tidak terjadi sumbatan tambahan di pembuluh darah, dan bahkan bisa membantu membersihkan sumbatan yang sudah ada di dalam pembuluh darah. Makan buah 3 kali sehari. Nah, di antara makan buah 3 kali sehari itu, ketika bicara pembuluh darah secara khusus, ini adalah buah yang membantu pemulihan jaringan. Beda, ya, bukan membukanya, tapi jaringannya, kualitas jaringannya, yaitu vitamin C dan berbagai fitokimia yang ada dalam keluarga jeruk. Jadi jeruk medan, jeruk lemon, jeruk nipis, jeruk lime, ya, untuk membantu memulihkan pembuluh darah. Enak kan, rasanya enak, harganya juga ekonomis, dan itu nanti Anda tinggal mengkombinasikan dengan berbagai bahan makanan lain. Misalnya kita mau mencampurkan lemon dengan madu dalam teh, bisa, ya, lemon dengan nipis juga bisa, atau kita makan jeruk medan juga bisa, ya. Nah, kemudian yang berikut adalah buah-buahan yang membantu membuka pembuluh darah. Bahasa kerennya adalah nitric oxide stimulator. Jadi yang membuka pembuluh darah itu adalah namanya molekul nitrik oksida. Nah, ini ada beberapa buah contoh: semangka, delima, dan bit bukan buah, ya, umbi. Tapi maksudnya 3 materi ini bisa membantu membuka pembuluh darah, sehingga sirkulasi darah menjadi baik, sehingga membantu urusan seksualitas. Nah, pembuluh darahnya membuka, tapi kualitas pembuluh darahnya tadi, ini barangnya. Pembuluh darahnya terbuka, ini barangnya. Ya, supaya ada ini bedanya. Tapi jangan anggap bahwa makan ini semuanya beres, nggak bisa. Pola hidup sehat yang benar semuanya. Nah, di luar itu nanti Anda bisa membantu kondisi diabetes Anda agar tidak bermasalah dengan mengkonsumsi kunyit secara teratur. Kunyit sendiri punya khasiat yang luar biasa pada kesehatan pembuluh darah. Dia juga membantu memulihkan pembuluh darah. Dia membantu mengontrol kolesterol, dan dia mencegah penggumpalan darah. Ini hebatnya kunyit, ya. Jadi kunyit bisa Anda kombinasikan dengan lemon, ya. Bisa kombinasikan dengan jeruk nipis, ya. Untuk kemudian misalnya Anda tambahkan madu juga bisa. Nah, kunyit ini akan lebih optimal kalau nanti Anda tambahkan black pepper, sehingga nanti penyerapannya lebih optimal. Black pepper itu lada black, lada hitam. Oke. Nah, ada suplementasi lagi yang lain yang bisa membantu kesehatan Anda secara umum, ya. Ada suplementasi namanya Morex dari perusahaan namanya Moment. Itu bisa membantu Anda untuk laki-lakinya, khususnya meningkatkan kemampuan dan vitalitas seksual. Jadi ini membantu. Anda silakan cari distributornya di mana aja ada, ya. Di tempat ini juga ada, ya. Nanti Anda boleh pesan. Nah, cuman sekali lagi saya ingatkan bahwa ini bukan obat ajaib, tinggal dites di badan Anda cocok apa tidak. Kalau misalnya ada beberapa orang yang bilang kepalanya agak berat, agak kencang, ya dosisnya dikurangin. Berarti Anda memang kondisinya masih kurang optimal. Kalau memang 1 saset diaduk dengan air sedikit diminum nggak apa-apa, ya udah silakan teruskan.
ya. Tapi yang menarik adalah karena ini konsepnya bukan obat tapi suplementasi makanan, jadi dia lebih alami dan sangat mengurangi risiko terjadinya efek samping obat-obatan. Nah, satu lagi tentu adalah smooth ya. Smooth ini membantu menurunkan kolesterol secara natural, membantu membersihkan pembuluh darah secara natural dan membersihkan saluran cerna sehingga membantu kondisi kesehatan secara umum. Anda bisa peroleh di informasi di sini ya, jika Anda ingin membutuhkannya atau di mana saja, tapi pastikan itu barang yang asli. Mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi supaya Anda hari ini belajar bahwa kontrol gula darah itu sangat penting dan Anda bisa tahu, bisa mencegah dampak dari kalau gula darah nggak terkontrol, khususnya pada pembuluh darah. Ingat, hati-hati, gula darah yang tidak terkontrol itu bisa menyebabkan stroke, serangan jantung, kemudian gagal ginjal, dan pada laki-laki atau maupun perempuan kehidupan seks Anda sangat terganggu. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat luar biasa. Di Bidaraga.net, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam Jelas Fitness, saya JP.